Halo semuanya, selamat datang di channel NFT Gaming Indonesia. Hari ini aku akan bahas game yang kemarin sudah sempat aku kenalkan secara sekilas, yaitu Splinterlands, teman-teman. Sebelum kita bahas, seperti biasa, kita disclaimer dulu ya. Video ini bukanlah saran investasi, melainkan hanya untuk tujuan review dan entertainment saja. Nah, sebelum kita lanjut ke cara-cara earning di game ini, aku mau sharing sedikit dimana semakin aku pelajari gamenya, semakin aku rasa game ini punya potensial yang besar. Memang untuk jangka pendek, earning rate-nya itu tidak segila game-game lain ya, seperti yang Bom Crypto 30 hari bisa BEP. Ini enggak. Ini aku ngomong pahit dulu di depan, ini enggak bisa 30 hari BEP. Ini mainnya kita lebih jangka panjang. Nah, tapi untuk jangka panjang, aku rasa game ini bisa bertahan dan memiliki potensial cuan yang besar jika kita investasi untuk time frame yang lebih jauh. Oke, caranya gimana? Langsung aja kita bahas bersama. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, game ini itu menganut sistem dual currency ya, teman-teman. Yang pertama itu tokennya itu namanya SPS. SPS token ya. Nah, bagi teman-teman yang mau cek di CoinMarketCap, ini langsung aja ke CoinMarketCap. Koinnya itu SPS token, Splinter Shards. Harga sekarang per hari ini itu 0,3642, udah naik 8,9% ya untuk hari ini ya. Sebenarnya masih cukup murah karena dia udah koreksi cukup dalam dari kemarin-kemarin sempat hampir $1 kalau nggak salah. Nah, koin yang kedua itu namanya Dark Energy Crystal. Ini lebih seperti in-game tokennya. Jadi untuk kita beli kartu, sewa kartu segala macam, sama nanti ketika kita main permainannya dan kita menang itu rewards yang diberikan in-game itu dalam bentuk Dark Energy Crystals, DEC namanya. Ya, jadi harga sekarang itu 0,007751. Nah, kalau ini sempat turun lumayan ya, karena kenapa? Ini kebetulan hari ini juga hari launching dia punya pack baru. Jadi jika staking SPS ya, ini kembali lagi cukup kompleks ya. Jadi jika kita beli SPS untuk sekarang dan kita stake di gamenya, nanti kita akan dapat reward dalam bentuk voucher. Nah, hari ini hari pertama, jadi makanya lagi banyak yang beli SPS dan jualin mereka punya Dark Energy Crystal. Jadi dia convert Dark Energy Crystal ke SPS supaya dapat voucher. Nah, itu nanti kita bahas lah lebih lanjut. Oke. Nah, pertama-tama untuk main game ini kita tentu perlu daftar dulu ya. Cara daftarnya gimana? Kita tinggal klik login, create account, masukin alamat email, confirm email address, terus masukin referral account. Nanti aku pasang referral accountku, aku taruh di kolom description. Kalau yang mau masukin, terima kasih banyak. Enggak juga, enggak apa-apa. Ini referral account lebih ke pemain-pemain yang nanti akan spending dengan reward credit sih. Tapi kalau kita spending dengan token SPS ataupun DEC itu referral tetap gak dapat. Ya cuma kalau mau masukin referralnya aku ya terima kasih banyak gitu. Nah, ini aku karena untuk memulai game ini dia sebenarnya free to play, nggak play to earn dulu ya awal-awal ya. Tapi untuk supaya kita bisa aktifkan play to earn-nya, kita harus beli yang namanya spellbook. Nah, ini aku bikinkan satu khusus account baru supaya aku bisa kasih tahu gimana cara beli spellbooknya. Nah, jadi kayak tinggal ke yang shop ini. Nah, kita harus beli Summoner Spellbook dulu untuk memulai supaya akun kita bisa play to earn. Nah, bayarnya juga banyak banget, dia kasih kita opsi bisa pakai PayPal, Visa, Mastercard, ataupun kalau kita ada koin crypto kita bisa pakai koin apa aja nih, banyak banget. Mau pakai Bitcoin boleh, Binance US Dollar bisa, Bitcoin Cash banyak banget dah. Jadi tinggal kita pilih aja kita mau bayar pakai koin apa. Nah, kalau aku kemarin bayarnya pakai BUSD karena nggak susah convertnya, 10 US Dollar 10 BUSD. Tinggal
kita klik buy. Nanti tinggal pilih kita tinggal kita klik buy. Ini kebetulan aku ini ya reject dulu ya karena aku sudah beli. Oke. Hampir aja ya kebeli lagi di akun dummy ini. Oke, aku login dulu ke akun aku yang main ya, yang sudah beli ya. Oke, jadi ini aku sudah login balik ya ke akun aku yang utama, NFT Gaming IDN. Nah, sekarang langsung aja nih, pasti pada udah bertanya-tanya, nah gimana sih caranya supaya kita bisa dapatin earning di game ini? Yang paling gampang dan nggak perlu keluar modal ya, selain 10 US dollar tadi, itu adalah mainin gamenya. Nah, kita langsung ke battle. Kita langsung battle, mainin gamenya. Nah, di sini dia ada rank. Nah, ketika kamu sudah naik ke, kalau menang terus ratingnya naik nih, kalau kalah ratingnya turun. Jadi kalau kamu menang terus nanti ratingnya naik. Bronze 3 belum bisa dapat rewards DLC. Dan energi kristalnya belum bisa dapat. Tapi nanti kalau kamu sudah naik ke bronze 2, nanti kamu sudah bisa dapat DLC setiap kali kamu menang. Nah, DLC-nya tadi kan harganya aja ada 0, berapa nih? 0,007751 ya harga DLC itu ya, 7795 sekarang. Itu setara dengan hampir 100 rupiah ya, satu DLC-nya itu ya. Jadi ya sekali menang dapat beberapa ratus sampai seribuan rupiah lah. Kalau kita ranknya di bronze 2, tapi nanti semakin kamu menangnya, kalau makin menang terus, rank kamu kalau naik terus, nanti kamu bisa dapat rewards DLC-nya yang lebih besar. Nah, pasti ada yang tanya, nih kalau mau menang terus kan kartunya harus bagus, gitu, betul nggak? Nah, jadi Splinterlands ini untuk teman-teman yang mau play to earn gamenya supaya dapat earning money, kamu nggak harus beli kartu, bisa sewa. Ya, jadi cara pertama untuk dapetin uang di game ini adalah kita mainin gamenya, kita menangin pertarungan dengan pemain lain. Nah, untuk menang awal-awal kita bisa pakai free. Yang ini free semua nih. Yang muncul pertama itu di kita punya cards adalah semua kartu free. Nah, ini kartu free semua bisa kita pakai untuk di rank-rank bawah. Tapi nanti kalau kamu sudah naik bronze 2, bronze 1, silver, itu nanti kamu butuh kartu yang lebih bagus untuk menang. Nah, tapi kan kita mau free to play kan ini kan, selain 10 US dollar tadi ya. Nah, caranya gimana? Nanti kalau kita sudah bronze 2, kita sudah menang dengan kartu-kartu free. Nanti kita akan dapat Dark Energy Crystal. Nah, nanti Dark Energy Crystalnya bisa kamu pakai untuk sewa kartu, nggak harus beli, karena kalau beli mahal. Kalau sewa itu jauh lebih murah. Nah, kita pilih card rentals. Nah, ini untuk sewanya itu cuma 0,0008 US dollar per hari. Sedangkan DLC tadi 0,0077 ya. Jadi satu DLC ini kamu bisa sewa kartu ini 10 hari. Nah, jadi tetap kita bisa naikin rank kita tanpa kita invest uang terlalu banyak. Jadi semakin nanti ranking kamu sudah makin naik, DLC kamu yang kamu dapatkan per game itu akan meningkat. Nah, kamu baru sewa kartu yang lebih bagus untuk naik terus. Nah, kalau kamu main gamenya, ranking kamu naik, nanti kamu juga bisa dapat ini namanya dapat petinya ini, loot chest. Semakin tinggi ranknya nanti loot chestnya semakin banyak. Nah, loot chestnya ini isinya apa? Loot chestnya ini isinya bisa DLC, bisa juga kartu, bisa juga potion. Nah, ini semua bisa dijual. Nah, jadi bahkan kalau lihat YouTube ini ya, YouTuber Splinterlands, kadang mereka dapat kartu yang nilainya itu puluhan US dollar hanya dengan main
main di ranking terus buka loot chestnya. Jadi nggak berarti kalau kita dapat DLC yang harganya cuma 100 rupiah per DLC itu 1000 2000 ngumpulinnya lama. Tapi nanti kalau kita sudah setiap akhir season, ini seasonnya 7 hari lagi berakhir, nanti dia akan memberikan kita petinya ini sesuai dengan pas season ini akhir ranking kita apa gitu. Jadi kalau kamu rankingnya silver, kamu bisa dapat 12. Nah, udah 12 itu biasanya kemarin aku lihat ya, YouTuber buka itu kayaknya ada yang dapat 6 kartu deh. Nah, 6 kartu variatif. Nah, biasanya kalau yang kartu itu sekarang harganya itu ada yang ini 0,09 US dollar, yang mahalnya itu sampai ini ya puluhan ataupun ratusan US dollar ya harga kartu itu. Nah, makanya itu cara earning kita yang pertama, yaitu mainin gamenya, dapetin DLC-nya, dapetin loot boxes-nya, kita buka, kalau dapat kartu kita cuan. Itu cara pertama, nggak perlu spending apa-apa lagi selain 10 US dollar yang bayar spellbook-nya tadi. Oke. Nah, yang kedua caranya adalah dengan beli pack. Pack itu apa? Pack adalah ini teman-teman. Kebetulan ini lagi launching Chaos Legend Pack. Ini harganya itu 4 US dollar satu packnya ketika nanti launching untuk General Sale. Nah, kalau untuk sekarang ini baru istilahnya second pre-sale ya. Second pre-sale. Jadi kita belinya satu pack ini selain 4 US dollar harus pakai voucher. Nah, vouchernya itu dapat dari mana? Dari staking SPS. Nah, makanya tadi saya cerita kenapa SPS harganya lagi naik, DLC-nya lagi turun, karena dengan staking SPS kita bisa dapat vouchernya dipakai untuk beli pack ini. Nah, kenapa aku bilang ini kebetulan momen yang pas untuk beli packnya juga, karena kalau kita lihat secara histori ya. Nah, jadi kalau kita beli pack, satu pack itu isinya 5 kartu ya, dan dia setiap pack itu guaranteed contain at least one card that is rare or better. Jadi guaranteed ya, satu kartunya itu pasti kelasnya rare. Nah, cuma kan ini agak setengah gacha ya. Bukan agak setengah gacha sih, tapi gacha yang minimal dapat satu rare istilahnya. Nah, bagi kita yang mau investasi dan tidak mau gacha, kita bisa beli packnya, terus packnya nanti masuk ke akun kita, nah bisa diperjualbelikan di secondary market. Nah, jadi bisa kita jual di marketnya ini. Contoh untuk Chaos Legend sudah ada juga, cuma coba kita lihat ya Chaos Legend pack ya. Chaos Legend pack ini sekarang dihargain seharga berapa nih? Sekitar 6 US dollar ya. Nah, padahal kalau misalnya kita agak bersabar sedikit ya, yang mau beli ini agak bersabar sedikit, nanti bulan Januari kita sudah bisa beli seharga 4 US dollar. Nah, makanya pack ini diperjualbelikan di secondary market. Nah, nanti ketika packnya sudah sold out di sini, nanti biasanya ya harganya cenderung naik, tapi nggak instan. Makanya saya bilang ini investasi jangka panjang. Contoh kita lihat pack-pack yang sudah sold out ya. Jadi di sini kalau kita ke open, nah dia ada Chaos Legend, Gladius, Asmere Dice, Anthem, Essence of. Jadi ini semua pack-pack kartu ya, beta, alpha juga kan. Nah, kalau kita ke secondary market, ini harganya udah gila-gila nih. 99 US dollar. Anthem kalau nggak salah launchingnya 2 US dollar. Sekarang harganya berkisaran 38.52 buy order sell ordernya. Kemarin sebelum market crash ini Bitcoin kan agak crash ya, kemarin turun 20%, jadi semua kena efeknya. Sebelum crash kemarin di kisaran 90-88 US dollar satu packnya. Nah, makanya kalau kita bisa sabar, kita hold 1 tahun 2 tahun,
potensi profitnya itu kalau misalnya $2 jadi $80 itu 40 kali lipat ya teman-teman. Jadi luar biasa. Nah makanya aku bilang Splinterlands ini cukup kompleks ya cara kita earningnya. Jadi yang kedua adalah kita beli pack dan kita tidak buka packnya ya teman-teman. Kalau kita buka kita nggak bisa jual lagi, nggak bisa di packing balik terus dijual ya, nggak bisa. Nah tapi bagi yang mau tes hokinya ya boleh beli packnya, terus buka. Nanti setelah buka bisa dijual di market. Cuma ini kan kalau jual di market, kamu buka pack itu artinya kita lebih ke gambling ya. Bukan investasi, lebih ke kita sensasi kepuasan tersendiri lah kalau dapat kartu bagus. Nanti kita jual, bisa aja kita dapat kartu yang harganya ratusan ribuan ataupun puluhan ribu US dollar. Nah, kita lihat contoh ya, kartu termahal sekarang di sini itu apa ya? 30.000 US dollar. Kartu termahal yang sekarang dijual di dalam game ini. Yang kedua 26.000, ini 9.000. Nah, sisanya ya rata-rata sekitar ribuan lah ya. Tapi ini dengan jadi dia Splinterlands itu kartunya ada dua macam teman-teman. Satu istilahnya itu foilnya regular, jadi kartu biasa lah. Nah, tapi dia ada limited edition yang namanya gold card. Gold card itu jadi jauh lebih sedikit jumlahnya daripada yang regular. Contoh, kalau kita klik gold, nah jauh lebih keren kartunya. Nah ini kita lihat harganya nggak masuk akal banget nih. 2 juta US dollar satu kartu, 588.000 US dollar satu kartu. Ini angkanya luar biasa banget. Nah jadi bayangin kalau kita dulu awal-awal pas gamenya launching, kita beli packnya, kita buka, kita dapat dan nggak kita jual ya. Sekarang harganya sudah fantastis. Nah makanya aku tekankan sekali lagi, game ini untuk investasi jangka panjang. Ya, aku ya secara pribadi ya aku di sini invest jangka panjang di game ini. Ya bagi teman-teman do your own research ya. Ini bukan financial advisor ya dari saya. Nah, oke, kita sudah bahas yang pertama tadi mainin gamenya, terus dapetin DEC. Yang kedua kita beli pack terus hold. Yang ketiga kita beli kartu terus jual lagi. Nah caranya gimana? Nah jadi kalau di Splinterlands dia ada secondary market untuk supaya kita lebih gampang research ekonomi di dalam game ini. Jadi kalau aku lebih suka pakai Pick Monster ini. Nah Pick Monster ini aku sudah buka di sini. Kalau kita ke pilihan buy, nah ini dia juga ada market yang jual kartunya. Nah, pertama-tama sebelum kita beli dan jual kartu ya, ini kita bicara beli dan jual kartu untuk profit ya. Caranya gimana? Itu nggak bisa di kartu-kartu yang murah. Yang ini sudah tadi beli pack kita belum untuk beli butuh modal ya. Untuk yang ketiga ini kita beli kartu juga butuh modal nih. Cuma modalnya ya sesuka kita. Kira-kira mau coba di berapa dulu baru kita kalau udah terbiasa baru kita scale omsetnya, istilahnya kita scale omset kita supaya omsetnya besar, marginnya juga kalau marginnya sama tetap profitnya lebih besar ya nominalnya. Nah, jadi contoh, nah kalau kayak yang kartu-kartu ini nggak bisa nih. Karena ingat ya kalau kita sell di market kena tax 5%, itu juga harus diingat. Jadi ini bisanya di kartu-kartu apa? Ini kalau kartu-kartu nanti teman-teman perlu pelajari kartunya banyak jenis. Ada rewards, ada kartu alpha, beta, promo, rewards, anthem, dice sama Chaos Legend. Chaos Legend ini yang baru launching hari ini tanggal 8. Rewards itu yang sekarang masih dapat dari loot box yang tadi ini. Nah, kalau kita
dapat dari season loot chest ini, itu dapat reward card. Nanti kartunya dapatnya reward card, bisa pinggirannya biasa, bisa juga pinggiran emas. Nah, tapi untuk kartu-kartu yang alpha, beta, promo, anthem, dice, gladius ini udah nggak bisa kita beli lagi, jadi harus beli di secondary market tadi ya, seperti di Tribal Dex ataupun Hive Engine. Di Pick Monster ada nggak ya? Kayaknya di Pick Monster nggak jual deck, nggak jual deck. Nah, jadi yang sekarang bisa kita dapat untung dari jual beli kartu itu adalah di kartu-kartu yang sudah orang nggak bisa buka, orang nggak bisa dapat lagi, jadi limited. Jadi harga kartunya pasti akan semakin naik kalau semakin banyak yang cari kan. Nah, biasanya aku filter dulu, aku cari kartu alpha dan beta. Di sini ya kita bisa filter. Nah, kita scroll dulu, contoh ya aku carikan. Contoh, oke, ini kebetulan yang ini aku sendiri ada nih. Yang ini aku juga ada bid, tapi kayaknya bidku sudah expired ya. Nah, Sabre Shark ini high bidnya itu yang sekarang, nah secara lihatnya adalah kita lihat di bid dan dia punya low buy. Di bid ini artinya kita antri jual, antri beli, maaf ya, antri beli. Jadi kita pasang bid, contoh kita klik bidnya. Nah, sekarang harga tertinggi untuk pembeli standby ya. Jadi istilahnya pembeli standby. Jadi misalnya kalau kamu ada kartu ini, kamu mau langsung jual, kamu butuh uang cepat, istilahnya butuh uang cepat. Nah, harga tertinggi di orang yang berani beli sekarang adalah di 2,86 US dollar per kartunya. Nah, dia berani beli harga tertingginya di 2,86. Nanti kalau dia sudah ada yang jual kasih dia, nanti harga tertinggi keduanya ya 2,85. Atau misalnya kita mau beli kartu ini juga dan kita mau dapat di depannya dia, kita pasang bid di atas dia, jadi di 2,861 atau 2,87 kita pasang bidnya supaya ketika ada orang mau jual kartu ini, kita jadi standby buyer yang paling atas. Nah, potensi profitnya di mana? Potensi profitnya adalah ketika kita lihat low buy per BCX. Nah, kalau bid itu kita jadi standby buyernya. Nah, kalau kita di low buy-nya itu standby seller. Jadi harga terendah sekarang orang, kalau misalnya saya lagi main kartunya, saya butuh banget lah, saya lagi pengen banget punya kartu ini, aku mau beli langsung, aku nggak mau ngantri. Nah, sekarang kalau kamu beli, harga kartunya sekarang orang pasang di 4,07. Nah, jadi ada perbedaan harga sekitar 1,2 US dollar. Jadi kita cuma keluarin, kalau kita bid ya, kita bid di 2,87 kartu ini, potensi kita menjual adalah di harga 4 US dollar. Ya, kita jangan bilang kita pasang 4,07, kita pasang 4, jadi kita ada profit sekitar 1,2. Nanti kena tax 5% dari 4 itu ke sekitar 20 sen ya. Jadi profit kita sisa 1 dolaran. Yang dimana 1 dolar itu hampir 30 lebih persen ya dari 2,8. Jadi dengan flipping kartu ini, jadi kita beli murah, kita jual mahal dengan modal sekitar 2,8an US dollar, kita bisa dapat untung 1 US dollar. Cuma harus sabar. Karena apa? Kartu ini limited banget, jadi orang yang mau jual juga terbatas. Nah, orang yang mau beli juga terbatas karena gamenya ini kompleks, jumlah kartunya banyak. Jadi orang yang beli kartu juga dia cari yang cocok dengan susunan strategi kartunya dia. Nah, makanya aku bilang lagi, ini gamenya itu kita investasi long term.
Ya bisa jadi aku kemarin ada kebetulan aku ada bid Cybershark juga. Itu aku ada bid 5 kartu, aku udah dapet. Nah, aku udah pasang sell mungkin hampir 5 hari belum dapet. Tapi aku dapat bidnya di harga murah juga kemarin. Harga kalau misalnya memang harganya sekarang 4,07 ya aku masih cuan gitu. Oke, nah ini adalah kita beli terus langsung pas sudah dapat langsung sell aja supaya kita putarnya cepat, kita kejar omset ya. Itu cara ketiga untuk dapetin income-nya. Nah, cara keempat adalah kita beli kartu terus kita sewakan. Nah, lucu kan? Jadi kan tadi sempat aku cerita kalau kita mau free, setelah kita mau free to play terus play to earn itu kita bisa mainin gamenya, menang dapat DEC. Makin tinggi rank kita butuh sewa kartu untuk berkompetisi lah ya di ranking yang lebih tinggi, dan harga kartunya kan murah itu kan. Nah, jadi kita sekarang bisa jadi orang yang menyewakan kartu ini. Nah, jadi misalnya contoh ya, kita lihat di akunku. Aku ini beli kartu yang ini, kartu-kartuku nih. Nah, aku beli kartunya. Nah, kartuku ada 5. Semuanya ini aku sewakan. Currently being rented by bla 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 ya. Nah, ini awal-awal aku pikir aduh ribet banget ini mau sewain kartu. Nah, ternyata setelah aku pelajari lebih lanjut, kita bisa sewain juga langsung dari Pick Monster. Jadi jauh lebih gampang. Contoh ya, kita My Cards. Kartu yang aku sewakan rata-rata aku combine jadi level 5 ya. Nah, ini kartu-kartuku yang tersewakan ini. Demented Shark tersewa di harga 5,4 TEC per hari. Jadi aku per hari dapat 5,4 TEC dari menyewakan kartu ini. Nah, kemudian Gargoya Lion ya, aku dapat 1,23 DEC per hari. Nah, ini kan kalau kita hitung 100 rupiah per DEC, ini aku dapat sekitar 40 DEC per hari ya. Jadi sekitar 4.000 rupiah per hari dengan modal kartu sekitar 200-an US dollar ya, karena ini aku masih coba-coba lah kemarin. Jadi kalau kita hitung return per tahunnya ya lumayan ya. Nah, tapi yang sebenarnya aku invest di sini, kartu-kartu ini adalah yang aku rasa punya potensi untuk naik harga di mungkin 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi. Tapi sambil kita nunggu kartunya naik harga, kita bisa sewain. Jadi kita nanti dapat cuannya double. Satu, potensi kenaikan harga dari kartu tersebut. Yang kedua adalah sambil nunggu harga kartunya naik, kita sambil sewain. Jadi ini double cuan ya istilahnya ya kalau bagi aku. Makanya ini salah satu strategi yang aku pakai untuk Splinterlands. Nah, tadi terlihat ada satu kartu aku yang belum tersewa. Yang ini ya ternyata ya. Nah, cara sewanya gampang, kita klik, terus kita pilih rent. Nah, kita pasang harga, kita mau sewa harga berapa. Sekarang enaknya di Pick Monster nih kelihatan harga termurah sekarang. Orang sewakan kartu ini tuh di 1,6. Udahlah aku pasang 1,55. Kita confirm. Please try again. Nggak tahu lah kenapa, mungkin error ya networknya. Tapi ya gitu, gampang banget sewain kartunya. Jadi untuk aku secara pribadi ini salah satu strategiku untuk di game ini ya. Jadi aku beliin kartu, terus aku sewain sambil nunggu kartunya naik harga. Oke, ini strategi yang ke berapa nih? Keempat ya teman-teman. Nah, strategi kelima nih, cara cuan kelima untuk di game ini adalah menabung. Menabung dalam arti staking. Nah, kalau kita klik yang ini ya, kita bisa lihat kita bisa stake SPS. Jadi kita beli SPS
di PancakeSwap, terus kita transfer ke dalam game. Nah, terus kita staking di dalam game ini. Nah, dengan staking itu kita akan dapat reward dalam bentuk SPS. Nah, rewardnya ini kalau dihitung itu sekitar 44,9 APR ya sekarang. APR itu annual percentage return, kalau nggak salah itu ya, APR ya, betul ya. Jadi kurang lebih kalau kamu masukin 1000 SPS hari ini, 1 tahun lagi kamu akan dapat 44,91% dari 1000 SPS yang kamu masukin, which is 449,1 SPS. Jadi kayak lu nabung di bank, bunganya 40% lah, istilahnya 44%. Nah, ini nabung SPS bunganya 44,9%. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita nabung di bank kan uang kita kena inflasi, deflasi segala macam ya. Kalau di SPS kena juga nggak nanti? Nah, ini kembali lagi ke kita lihat market, berapa potensial dari SPS ini tersendiri. Nah, kalau anggap aja koinnya stabil di harga yang sekarang nggak berubah, kita akan dapat return di 40-an% per tahun. Kalau koinnya turun 20%, berarti kita akan dapat return sekitar dikurangin 20% tersebut gitu loh kan. Jadi masih oke sih, jadi secara risk dan rewardnya masih oke. Tapi kalau koin yang naik harga, kita cuannya akan berlipat-lipat. Makanya aku di sini putusin salah satu yang aku pakai juga adalah aku staking SPS. Total yang aku stake ada 4000 lebih SPS. Nah, sekarang dia juga memberikan reward lebih. Jadi tadi aku sempat cerita masalah voucher ya. Jika kita staking SPS, untuk sekarang kita akan dapat namanya voucher. Nah, ini aku juga kurang jelas rasionya gimana. Jadi aku staking 4000 SPS, aku per satu hari dapat 1,482. Jadi kalau 1 dibagi 1,482 kali, kurang lebih kalau kamu staking 2800 SPS, kamu dapat satu voucher untuk saat ini. Jadi satu voucher itu kamu bisa dapetin dengan staking 2800 SPS. Nah, vouchernya ini untuk sekarang, nanti kalau kita klaim ya, bisa kita langsung jual juga nih di market. Kita bisa jual voucher nih. Voucher. Nah, vouchernya bisa dijual. Harga voucher berapa sekarang? Harga vouchernya itu sekitar 4,6 US dollar ya, satu voucher sekarang. Ya nggak sih? US dollar apa Hive sih ini? Oh, salah ya. Salah teman-teman, sorry. Ralat dulu ya. Ini harganya itu 4,6 Hive, bukan US dollar. Satu Hive sekarang adalah satu Hive itu 1,67 US dollar. Jadi 4,6 Hive itu 7,68 US dollar. Jadi kurang lebih 7,5 US dollar satu vouchernya. Nah, ini baru mulai dapat mulai hari ini teman-teman. Makanya pada lagi banyak staking SPS supaya dapetin voucher. Karena satu-satunya cara untuk dapetin vouchernya selain beli di market adalah dengan staking SPS. Nah, yang ketiga ya, salah, bukan ketiga. Ini error nih ya. Yang keenam ya, setelah staking SPS, cara mendapatkan penghasilan dari Splinterlands ini yang keenam caranya adalah dengan cara ngumpulin airdrop points. Nah, bisa kita lihat di sini itu, ini namanya airdrop points. Nah, dengan cara kumpulin poin ini ya, kamu bisa dapetin airdrops
SPS yang akan dibagikan per hari. Nah, ini banyak ya cara dapetin pointsnya. Ini mungkin aku akan going through beberapa aja. Collection power ini total kartu yang kita miliki ada berapa power, masuk hitungan. Yang kedua DEC, jadi saldo DEC kita pas dia terakhirnya itu berapa sebelum dia bagi, itu akan dia hitung saldo kita. Ini saldo aku naik jadi 3670 ke 3703 nanti. Jadi di airdrop berikutnya sehari sekali ya, di airdrop berikutnya aku akan dapat SPS lebih banyak daripada hari ini gitu. Nah, jadi yang paling gampang caranya adalah kita cukup dengan beli DEC aja. Kita ke PancakeSwap, kita beli DEC, udah biar dia sit. Nah, returnnya berapa? Ini returnnya kalau nggak salah jauh lebih tinggi daripada kita staking SPS ya. Jauh lebih tinggi daripada kita staking SPS. Kenapa? Karena DEC ini bisa aja harganya fluktuatifnya cukup wide lah ya, cukup wide dia bisa fluktuasinya, karena semakin banyak orang yang main game ini, semakin banyak orang yang dapat reward dalam DEC, semakin banyak supply DEC di market. Jadi ketika oversupply, harga cenderung turun. Tapi ini terbalik lagi. Tapi kalau banyak yang sewa kartu, makin banyak yang main sewa kartu, beli kartu pakai DEC, harga DEC juga bisa naik. Jadi lebih fluktuatif harga DEC itu. Makanya saya rasa kenapa dia punya APR-nya lebih tinggi daripada kita staking SPS. Nah, cara ceknya gimana? Kita bisa kalau nggak salah sebentar aku cek ya, kita ke PinkMonster, SPS airdrop, betul. Kita ke PinkMonster, kita ke SPS airdrop, DEC APR. Nah, untuk sekarang 120%. Ini naik loh. Kemarin itu cuma 100%. Kenapa naik ya? Seperti aku cerita tadi, banyak yang convert DEC-nya ke SPS. Ini staking SPS itu returnnya cuma 43% ya. Kalau DEC itu, kalau kamu cuma cukup beli DEC, taruh di akunmu di in-game ya, harus transfer in-game dulu. Kamu harus transfer ke in-game-nya dulu caranya. Nah, misalnya kita dari Binance, kamu harus beli dulu DEC di wallet MetaMask kamu. Terus misalnya kamu beli 10.000, ya kamu masukin 10.000 di sini, terus pilih transfer in. Nah, kalau saldo DEC-nya sudah masuk di sini, udah diamin aja. Kamu cukup diamin akun kamu, nanti per hari dia akan dapat SPS dari SPS airdrop ini. Nah, dapat berapa? Nah, dia akan dihitung per hari. Global airdropnya itu 1,1 jutaan ya, 1,095 juta SPS per hari yang akan dibagikan ke semua yang memenuhi syarat dapat airdrop. Nah, total sistem airdrop point adalah 9,7 miliar. 9,7 miliar total airdrop point yang ada sekarang di semua player ya, dikumpulin jadi satu. Jadi ada 9,7 miliar airdrop points dan akan dibagikan secara proporsional sebanyak 1 juta SPS ke semua orang ini. Jadi akan dibagikan proporsional. Jadi porsinya itu sesuai dengan berapa poin yang lu pegang pas dia jam baginya itu. Gampang sih ngitunginnya nanti ini. Nah, jadi ini cara dapetin return dari game ini itu banyak banget dan cukup kompleks. Makanya aku rasa butuh waktu sampai orang sadar dan orang nyobain. Orang nyobain bahwa rupanya game ini punya potensi yang aku bilang luar biasa ya.
Oke teman-teman, jadi kurang lebih sementara ini dulu ya, karena ini videonya udah cukup panjang juga. Mungkin aku akan share tips-tips lainnya di video selanjutnya, jika banyak yang peminat untuk di Splinter Lens ini, karena memang agak panjang videonya dan agak kompleks, jadi perlu waktu untuk dicerna dan di research lebih lanjut untuk cara-cara kita gimana bisa menghasilkan penghasilan dari game ini. Cuma aku sekarang sangat bullish ya, boleh bilang aku sangat bullish lah untuk project ini. Untuk jangka panjang aku rasa ini salah satu game yang memiliki prospek bagus banget. Kembali lagi ya, aku bahas ini kemarin sudah aku bahas juga bahwa user base-nya ini sudah ratusan ribu. Terakhir aku cek 600 ribu pemain ya. Dia per bulannya itu sekitar 600 ribu pemain. Market cap-nya itu sekarang malah turun terus ini, jadi 118 juta. Jadi aku rasa masih sangat berpotensi lah. Masih sangat berpotensi untuk minimal 400-500 juta US dollar market cap-nya. Itu rasanya bukan nggak jauh banget ya, nggak jauh banget untuk mencapai angka tersebut ya. Tapi kembali lagi ya, ini kembali ke hasil research dan pandangan kita semua. Jadi jangan terima omongan saya secara mentah-mentah. Oke guys, by the way, nanti aku juga akan ini ya, pasang aku punya referral di referral ID ya, affiliate program kali. Coba kita cek. Nanti aku akan share link aku ya di bawah sini, di kolom deskripsi, gimana cara memberikan aku referral bagi yang mau daftar. Oke semuanya, terima kasih semuanya. Tolong di like dan di subscribe. Maaf ya agak panjang videonya, tapi emang banyak banget yang perlu dibahas untuk game ini. Semoga bisa jadi masukan untuk cuan yang jangka panjang. Thank you, bye bye.